bentuk Karang Taruna itu sifatnya otonom di desa dan kelurahan. Seharusnya Kemensos jeli melihat ini. Kalau hal-hal yang substansional saja sudah ditabrak, marwah organisasi ini hilang. Kalau sampai pemuda di desa terkotak-kotak, hancurlah bangsa dan negara kita ini. Jangan kita mau dibodoh-bodohi bahwa pengurus Karang Taruna Provinsi bukan atasan pengurus Karang Taruna Kabupaten. Ini kan banci. Ini mohon maaf, banci ini. Janganlah Anda, teman-teman, mau dieksploitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Tarka TV, kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Dr. Sony Manalu. Beliau adalah mantan pejabat yang puluhan tahun berkiprah di Kementerian Sosial dan satu-satunya doktor yang disertasinya adalah menyangkut pembinaan Karang Taruna di era ekonomi. Itu judul daripada disertasinya beliau untuk S3-nya. Dan beliau juga pernah menjabat di eselon 2 yang juga membidangi Karang Taruna, di eselon 3-nya juga demikian. Pokoknya apalah. Dan bahkan beliau ini sama-sama dahulu bersama saya juga sama-sama di staf Direktorat Karang Taruna waktu zaman Orde Baru, kira-kira tahun 90-an sekian. Apa kabar Mas Sony? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Salam Karang Taruna. Salam. Ya, Ya. Sehat Mas Har. Sehat ya, alhamdulillah. Mas Sony, kita berbincang banyak nih tentang Karang Taruna ya. Kita sama-sama paham tentang Karang Taruna itu apa. Kalau itu makanan apa, gitu kan ya. Pengertian, tujuan dan seterusnya lah, itu kita paham karena kita sama-sama dulu jadi staf di Karang Taruna. Dulu Karang Taruna masih di bawah Direktorat Bina Karang Taruna gitu ya, eselon 2 waktu itu. Yang pertama tentunya saya ingin ada penjelasan. Sesungguhnya hitahnya Karang Taruna itu seperti apa toh Mas Sony? Ya, makasih Mas Har. Saya satu kehormatan ya diundang berbincang di Tarka TV, Taruna Karya TV. Yang beberapa waktu belakangan secara serius banyak mengungkap diskusi-diskusi dengan para pelaku-pelaku sejarah Karang Taruna. Saya melihat ini adalah sebuah terobosan bahwa ketika ada sesuatu masalah terjadi, sebagai warga negara kita tidak boleh diam, tidak boleh membiarkan. Selagi bisa kita kritisi demi kebaikan, kenapa tidak kita kritisi? Atas dasar itulah saya menyetujui ketika Mas Har mengajak bincang di dalam program diskusi yang nantinya akan ditayangkan di tengah-tengah masyarakat tentu. Nah, berbicara tentang Karang Taruna tidak bisa terlepas dari sejarah perjalanan bangsa dan negara kita ini. Karena Karang Taruna lahir di masa Orde Baru, walaupun sebenarnya cikal bakalnya sudah ada di masa Orde Lama. Karang adalah batu yang keras teguh, sedangkan Taruna adalah generasi yang penuh dinamika dalam kehidupannya. Maka dipilihlah kata-kata Karang Taruna. Nah, karena kita juga ikut terlibat puluhan tahun membina Karang Taruna, bahkan pernah jadi pengurus Karang Taruna, maka kita paham betul bahwa fase ke fase daripada Karang Taruna ini memang mengalami degradasi. Di awal lahirnya Karang Taruna, harapan pemerintah pada waktu itu adalah menjadikan Karang Taruna menjadi kekuatan sosial kepemudaan di desa dan kelurahan.
Nah, karena disebut di desa dan kelurahan, tentu setiap desa berbeda karakteristiknya. Tidak sama karakteristik desa di tanah Pasundan dengan desa di tanah Batak. Karena pendekatan kearifan lokal di sana menjadi kekuatan utama. Maka Karang Taruna harus menggunakan pendekatan kekuatan kearifan lokal tersebut. Oleh karena itulah, maka bentuk Karang Taruna itu sifatnya otonom di desa dan kelurahan. Nah, karena dia seragam sama-sama namanya Karang Taruna mulai dari Aceh sampai ke Papua, berarti kan pemerintah merasa berkepentingan melakukan pembinaan keorganisasian. Maka awal keluar Permensos tentang pembinaan Karang Taruna, di situ dijelaskan siapa yang disebut pembina umum. Pembina umum adalah Menteri Dalam Negeri. Kenapa? Karena dia pembina teritorial. Kedua adalah pembina teknis. Kenapa disebut pembina teknis? Karena Karang Taruna diharapkan bisa terlibat dalam semua program pemerintah yang ada. Kalau program itu berkaitan dengan keluarga berencana, maka pembina teknis ini adalah kepala BKKBN. Kalau program ini berkaitan dengan pertanian, maka pembina teknis ini adalah Menteri Pertanian. Begitu dan seterusnya. Bahkan ketika berkaitan dengan Kamtibmas, dia berhubungan dengan kepolisian. Maka Kapolri jadi pembina teknis. Tapi, nah ini yang tapi, ada pembina umum, ada pembina teknis, ada pembina fungsional. Nah, kenapa disebut ada pembina fungsional dan hanya satu pembina fungsional? Hanya Menteri Sosial. Dan turunan ke bawahnya? Turunan ke bawahnya adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi. Kalau dulu namanya Kanwil, ada Dinas Sosial Kabupaten. Kenapa pembina fungsionalnya itu Kementerian Sosial dan Dinas Sosial? Karena dipastikan ketika dilahirkan Karang Taruna ini, keseluruhan programnya adalah program sosial kepemudaan, non politik. Itu dulu dipahami. Maka tidak tanggung-tanggung Mas Har, ini masuk dalam GBHN, TAP MPR, nggak main-main loh. Bayangkan Karang Taruna masuk dalam TAP MPR, karena ada 5 pilar pembinaan generasi muda. Menurut TAP MPR itu, yang satu adalah KNPI, yang satu adalah organisasi siswa intersekolah, yang satu adalah senat mahasiswa, yang satu lagi adalah pramuka, dan yang terakhir Karang Taruna. Nah, bayangkan begitu kuatnya payung hukum di dalam GBHN. Itu menggambarkan bahwa negara, pemerintah harus intervensi terhadap pembinaan ke-5 pilar tadi itu. Maka termasuk kepada Karang Taruna. Oleh karena itulah Kementerian Sosial sebagai leading sektor selaku pembina fungsional tidak tanggung-tanggung untuk membina, memberdayakan Karang Taruna. Pada zaman itu dibentuk satu direktorat. Itu tidak main-main itu. Satu direktorat eselon 2 tugasnya mengurusi. Yang di dalamnya ada eselon 3, ada eselon 4 dan ada staf. Yang kita dulu pernah sama-sama di dalam itu. Ini sebenarnya menggambarkan bahwa ini begitu serius. Iya kan? Nah, oleh karena itu tidak ada pilihan lain. Karang Taruna dia hanya bekerja demi kesejahteraan sosial pemuda desa di desa dan kelurahan. Nah, ini posisi Karang Taruna jelas seperti yang digambarkan Mas Sony ya. Artinya kedudukan Karang Taruna sekarang kan memang ada di desa. Gitu kan? Nah, tetapi ini saya membaca anggaran dasar anggaran rumah tangga yang dibuat oleh Temu Karya Nasional Karang Taruna. Kedudukan Karang Taruna di sini tertulis di Jakarta, di ibu kota negara. Waktu itu kan, sebelum diputuskan undang-undang tentang IKN ibu kota negara. Menurut Mas Sony gimana itu? Jadi menurut saya itu sebuah kekeliruan dan sangat saya sayangkan. Seharusnya Kemensos jeli melihat ini. Maka itu dari dulu saya selalu mengatakan jikalau ada perhelatan nasional pengurus Karang Taruna, Kemensos jangan abai, dia harus ikut duduk pengarah dalam persidangan itu untuk meluruskan kalau bengkok, untuk mengembalikan kalau salah jalan.
Sekarang kita kan sudah bilang tadi, pengertian dasar saja Karang Taruna itu adalah dari, oleh, untuk pemuda di desa dan kelurahan. Bagaimana tiba-tiba Karang Taruna beralamat di ibu kota negara? Iya. Iya kan? Jadi ada memang PR besar dari Ibu Menteri Sosial. Jikalau beliau ingin memperbaiki keadaan ini, silahkan Ibu Risma selaku Menteri Sosial turun tangan langsung. Ini akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari, karena setidak-tidaknya nanti akan muncul kekuatan-kekuatan Karang Taruna yang justru bertentangan dengan kebijakan program pemerintah itu sendiri. Ya, itu artinya bahwa kalau kedudukan Karang Taruna di ibu kota negara, seolah-olah ini kan bukan bottom up lagi, tetapi kan top down. Yeah. Sehingga turunan-turunan pasal yang ada di anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu banyak menimbulkan polemik. Nah, ketika itu waktu Mas Soni masih aktif sebagai eselon 1 di Kementerian Sosial dan pernah ada protes dari 10 provinsi kalau nggak salah yang tidak mendukung hasil daripada temu karya nasional, dan waktu itu masih Menteri Sosialnya masih Pak Yulian gitu kan, Juliari Batubara. Pak Yulian Batubara. Nah, itu kan sempat memang dipending. Tetapi bagaimana ini keadaannya kok akhirnya lolos begitu saja? Padahal sudah banyak sekali bertentangan dengan justru pasal-pasal yang ada di dalam Permensos nomor 25 tahun 2019. Contoh misalnya adalah tentang soal umur. Di situ jelas bahwa keanggotaan Karang Taruna umur 13 sampai 45 tahun. Tetapi pengurusnya di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dibuat oleh Temu Karya itu boleh itu sampai dengan lebih dari 45, bahkan diatur sedemikian rupa seolah-olah boleh sampai dengan usia 55. Ini kan sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan Permensos itu sendiri. Nah, saya juga heran ini, kenapa Ibu Risma meloloskan hal ini? Gimana menurut Mas Soni? Iya, jadi